Hmm, nggak nyangka ya, Chelsea bisa ke final Liga Champion. Hai guys, selamat datang di channel saya Dre Satria. Hari ini saya senang sekali guys, karena saya melihat dua pertandingan yang seru guys. Jadi dua pertandingan ini nggak ada satupun tim yang parkir bus. Biasanya kan pertandingan tuh ada aja pemain yang parkir, ada tim yang parkir bus. Biasanya tim yang lemah itu parkir bus. Tapi pertandingan semifinal leg kedua Liga Champion ini guys, itu seru banget, nggak ada yang parkir bus dibandingkan leg pertama. Leg pertama itu banyak sekali tim-tim yang main aman, nggak berani yang terlalu menyerang. Tapi di leg kedua nih guys, tuh habis-habisan dan keren banget pertandingannya guys. Oke, bagi kalian yang suka sepak bola, suka mendengarkan ulasan sepak bola tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat dalam bikin video-video dan mengulas pertandingan-pertandingan. Oke, kita ke pertandingan pertama, yaitu antara Chelsea melawan Real Madrid. Pertandingan ini tuh seru guys, karena kedua tim menampilkan kemampuan terbaik mereka. Mungkin bagi fans Madrid, mungkin pertandingan ini membosankan atau kalian mungkin ngantuk ya guys, karena Madrid nggak sehebat biasanya. Oke, kita lihat line up-nya dulu ya guys. Kita lihat dari Chelsea dulu. Di Chelsea ini menerapkan 3-5-2 dan penyerangnya itu ada dua, yaitu Timo Werner dan Kai Havertz. Terus kemudian di bawahnya ada Mason Mount sama Kante. Terus kemudian ada Jorginho. Terus kemudian backnya itu ada Silva main. Terus Rudiger juga main sama Christensen. Dan penjaga gawangnya Mendy. Oke, kita kemudian ke kubu Madrid. Kubu Madrid line up-nya itu 3-5-2 juga. Dua penyerang, Eden Hazard yang sudah lama nggak main-main. Ini gambling guys, karena Eden Hazard ini sudah lama nggak main, berdua dengan Benzema. Terus kemudian tengahnya itu komplit, jadi full team. Ada Casemiro, ada Luka Modric, ada Toni Kroos juga main. Terus di lini pertahanan Sergio Ramos ini juga sudah lama nggak main karena cedera. Di pertandingan ini main juga. Itu memainkan pemain-pemain yang baru sembuh dari cedera itu gambling guys buat Zidane, karena mereka kan nggak 100% fit gitu guys. Oke, kita langsung saja ke jalannya pertandingan. Kalian pasti pengen tahu kan jalannya pertandingan ini seperti apa. Jalannya pertandingan ini guys, Real Madrid guys bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain di pertandingan ini guys, karena ketika Real Madrid pegang bola itu Chelsea itu benar-benar pressing mereka habis-habisan guys. Jadi mereka tuh buntu, nggak bisa menyerang ke depan guys. Jadi mereka pegang bola selalu dipepet sama pemain Chelsea. Mereka pegang bola langsung di pressing sama pemain Chelsea. Jadi mereka itu nggak bisa mengembangkan permainan. Di babak pertama pun juga seperti itu. Padahal penguasaan bola dari Real Madrid ini itu tuh sampai 68%. Tapi penguasaan bolanya itu guys, itu mereka cuman ngoper-ngoper di belakang, terus habis gitu ke tengah, terus balik lagi ke belakang lagi, ke tengah lagi. Jadi mereka sering banget pegang bola, tapi ya pegang bolanya tuh di area belakang, tengah, dan ketika mereka kepingin mengalirkan bola ke depan, itu Jorginho sama Kante sama back-backnya Chelsea itu bisa mematahkan gitu, bisa memotong bola-bola dari Real Madrid. Jadi Real Madrid di pertandingan ini tuh bermain kok menurut saya buruk sekali guys, kan nggak seperti biasanya seperti ini. Mereka kehilangan kreativitas, nggak ada kreativitas. Mereka ditekan sama Chelsea ketika memegang bola dan nggak bisa ngapa-ngapain seperti itu guys. Dan ketika Chelsea dapat bola itu langsung melakukan serangan, dan serangannya tuh berbahaya guys. Jadi serangan Chelsea ini meskipun penguasaan bolanya sedikit, tapi ketika mereka sekali pegang bola nyerang Madrid, langsung Madrid itu kelimpungan seperti itu guys. Terus di babak kedua tuh Madrid juga nggak berubah guys. Ini nggak tahu kenapa Zidane tuh kayak nggak punya taktik gitu loh guys untuk mengubah ini semua. Gimana caranya Zidane itu merubah Real Madrid supaya bisa keluar dari tekanan Chelsea dan bisa menyerang Chelsea. Itu kayaknya dia tuh nggak punya taktik yang jitu gitu guys. Malah di babak kedua ini Chelsea malah
memberanikan diri untuk menyerang Real Madrid. Jadi di babak kedua ini Real Madrid itu malah diserang terus sama Chelsea guys. Jadi ya, dan yang nasib yang sama seperti yang di babak pertama, itu masih tetap Madrid masih kesusahan bangun serangan. Jadi ketika mereka ngoper-ngoper di belakang terus kemudian ke tengah mengalirkan bola ke depan, itu selalu nggak bisa gitu, selalu dipotong, selalu gagal karena Jorginho sama Kante, terus Rudiger itu juga di pertandingan ini juga bermain dengan hebat sekali guys. Dan Benzema itu cuma punya dapat kok menurut saya ya, dia cuma punya dapat satu peluang sundulan, itu pun sundulannya itu lemah sekali guys. Eden Hazard di pertandingan ini juga mainnya juga kurang guys, nggak seperti Chelsea, dia agak sedikit nggak kelihatan. Pokoknya depannya Benzema sama Eden Hazard nih nggak kelihatan gitu guys. Jadi Eden Hazard meskipun dribbling kocak-kocak, tapi dia tuh dijaga ketat sama Cesar Azpilicueta dan nggak bisa melakukan apapun. Dan Luka Modric yang kadang sering-sering kasih umpan-umpan bagus juga di pertandingan ini juga nggak bermain bagus. Ya nggak tahu sih, karena dia juga dijaga oleh Jorginho dan nggak bisa ngoper-ngoper. Terus kemudian Toni Kroos juga di pertandingan ini malah agak bermain bertahan, terus nggak ada lah operan-operan ke depan, bener-bener nggak bisa bikin serangan, bener-bener di pressing sama Chelsea, nggak bisa ngapa-ngapain guys, nggak bisa bikin peluang, nggak ada kesempatan bagus yang keluar dari Real Madrid gitu guys. Ini bener-bener Chelsea itu layak bener-bener menang gitu, dan Real Madrid bener-bener nggak layak karena Real Madrid itu bermain menurut saya buruk sekali guys. Dan di pertandingan ini N'Golo Kante itu main bagus sekali. 2 gol Chelsea itu lahir berkat dari kreasi Kante. Jadi Kante itu oper-operannya, apalagi kok Kante itu pegang bola guys, wah itu bahaya sekali. Kante pegang bola, dia itu dia tuh punya visi gitu guys, kemana harus mengoper gitu guys. Jadi 2 gol itu adalah kreasi dari Kante, dan Kante jadi man of the match di pertandingan ini guys. Dan lini belakang Chelsea juga bermain solid, Jorginho solid, Rudiger juga bagus. Jadi semua lini di Chelsea ini bermain dengan disiplin yang ketat dan bagus. Seharusnya guys di pertandingan ini tuh Chelsea itu mestinya bisa ngegolin lebih dari 2 gol guys, karena Kante itu pernah hadapan 1 lawan 1 dengan Courtois kipernya, terus kemudian Kai Havertz juga pernah 1 lawan 1 dengan kipernya Courtois, terus kemudian Kai Havertz 2 kali kena tiang. Jadi banyak sekali tembakan-tembakan Chelsea yang berbahaya gitu guys. Dan seharusnya itu kalau mungkin Kai Havertz lebih jago sedikit mungkin bisa gol, atau Courtois-nya lebih gol sedikit mungkin bisa jadi gol. Ini nggak tahu apakah karena Courtois-nya bagus atau Havertz-nya yang nggak bagus, nggak bisa bikin gol seperti itu. Oke, itu adalah ulasan antara pertandingan Chelsea melawan Real Madrid. Ya, bagi kalian fans Real Madrid pasti bersedih kalau kalian lihat pertandingannya, memang layak kalah Real Madrid ini. Dan Real Madrid juga nggak bisa ngapa-ngapain di pertandingan ini, bener-bener di pressing habis sama Chelsea, nggak ada kreativitas sama sekali, jadi memang layak kalah. Jadi Real Madrid harus benar-benar mengakui bahwa dalam segi permainan mereka kalah dari Chelsea, dan Chelsea memang 100% layak untuk memenangkan pertandingan ini dan melaju ke final. Selamat bagi kalian para fans Chelsea, kalian bisa melihat Chelsea di final Liga Champions. Thomas Tuchel tuh bilang, ayolah persembahkanlah piala Liga Champions ini untuk Chelsea. Setidaknya piala ini tuh untuk N'Golo Kante, karena orang itu Kante itu sehebat itu, tapi kalau dia nggak pernah megang Liga Champions, sayang sekali gitu loh. Ayolah persembahkan piala Liga Champions ini untuk Kante, seperti itu. Oke, kita ke pertandingan kedua, yaitu antara Manchester City melawan PSG. Oke, pertandingan ini tuh kok menurut saya lebih berimbang daripada pertandingan Chelsea melawan Real Madrid, karena di pertandingan ini tuh
PSG sama Manchester City semuanya sering menyerang, jadi punya kesempatan menyerang. Jadi pertandingan ini tuh seru karena dua tim ini saling menyerang, menyerang, nggak ada yang parkir bus seperti itu guys. Jadi kehebatan dari dua tim hebat itu benar-benar dimaksimalkan di pertandingan ini. Oke, kita lihat line up-nya dulu ya guys, line up dari Manchester City terlebih dahulu ya guys. Nah, Manchester City ini main dengan nggak ada penyerang murni. Jadi ada Kevin De Bruyne itu di depan, sama Bernardo Silva itu di depan juga. Terus ada Mahrez main, terus kemudian ada Gundogan juga main, terus Fernandinho ini yang main guys, bukan Rodri. Biasanya kan Rodri, tapi ini Fernandinho guys. Dan Fernandinho bermain dengan bagus sekali di pertandingan ini guys. Di pertandingan ini Phil Foden juga main, kemudian belakangnya ada Zinchenko, biasanya kan Cancelo, tapi di pertandingan ini Zinchenko yang main dan dia juga bermain bagus sekali. Kemudian di tengah ada John Stones sama Ruben Dias dan ada Walker di kanan. Oke, terus kita lihat line up-nya dari PSG ya guys. Di PSG ini line up-nya Neymar main, terus kemudian Di Maria main, terus Paredes main, terus kemudian Marquinhos juga main, terus Verratti juga main, dan yang nggak main itu Mbappe kan cedera guys. Dan penggantinya itu Mauro Icardi. Oke, bagaimana sih jalannya pertandingan antara Manchester City melawan PSG ini guys? Ini kan PSG di leg pertama itu kan mereka tertinggal golnya guys. Jadi di leg pertama itu Manchester City menang 2-1 dan PSG itu harus mengejar ketertinggalan gol. Dan di pertandingan ini tuh guys, itu PSG itu langsung gencar menyerang City guys. Penguasaan bolanya sih untuk PSG 5-6 dan City 4-4. Kenapa lebih banyak PSG? Karena PSG itu lebih ngotot untuk pegang bola, lebih ngotot untuk menyerang, lebih ngotot untuk bikin gol guys. Dan City ini semua lini bermain dengan baik sekali, dan John Stones sama Ruben Dias itu benar-benar kokoh sekali mempertahankan pertahanan City guys. Jadi nggak bisa ditembus dua orang ini. Zinchenko juga biasanya dia itu suka menyerang, dan di pertandingan ini guys dia juga bisa bertahan dengan bagus sekali. Fernandinho benar-benar bisa menjaga Neymar guys. Jadi Fernandinho ini benar-benar bikin Neymar tuh nggak berkutik sama sekali. Terus di pertandingan ini guys, itu kan Mbappe nggak main, Mbappe kan cedera guys, dan digantikan oleh Icardi. Aduh guys, Icardi itu benar-benar nggak selevel dengan Neymar. Icardi juga nggak selevel dengan Mbappe guys, dan mainnya jelek sekali. Dia tuh nggak kelihatan sama sekali, nggak tahu tuh dia tuh kemana, itu nggak tahu, lagi ngopi mungkin di pinggir gawang. Aduh, bener-bener Icardi ini nggak bisa menggantikan Mbappe. Dan Neymar ini kayak berjuang sendirian. Di Maria juga mainnya juga hancur-hancuran di pertandingan ini. Passing-passingnya sering salah. Kok Neymar tuh juga sering gocek-gocek sana sini juga nggak tembus-tembus. Dan ya kadang serangan dari PSG ini ketahannya di Neymar. Jadi ketika kan biasanya kan kalau Mbappe itu kan cepet gitu lah, cepet langsung ke depan langsung bikin gol gitu. Kok Neymar kan pakai gocek kayak gitu kan. Jadinya ketika bola itu dipegang Neymar itu ada apa? Dia tuh suka gocek dan memberikan kesempatan di pertahanan Manchester City itu untuk turun, jadi untuk mengcover pertahanan seperti itu. Dan ya nggak ada Mbappe ini, saya nggak tahu sih kalau Mbappe main apakah beda pertandingannya. Mungkin bisa serangan PSG mungkin lebih efektif kalau ada Mbappe dibanding Icardi. Icardi itu nggak kelihatan sama sekali. Neymar itu juga tidak secepat Mbappe, apalagi Neymar tuh pakai dribbling. Di Maria di pertandingan ini juga nggak bermain dengan bagus, banyak sekali salah passing. Dan di pertandingan ini tuh Di Maria dapat kartu merah konyol guys. Jadi ya karena sudah tertinggal gol, jadi PSG ini harus
mengejar ketertinggalan gol, jadi banyak pemain itu yang nggak tenang, yang emosian gitu. Salah satunya Di Maria. Tapi kan Di Maria ini kan pemain senior guys, mestinya ya jangan sedikit-sedikit kebawa emosi, jangan sedikit-sedikit kepancing emosinya. Dia kan pemain senior, malah dia tuh emosi, malah melakukan pelanggaran yang nggak penting, nginjak kaki gitu kan, terus akhirnya dapat kartu merah seperti itu guys. Padahal itu kartu merah kalau menurut saya sih nggak penting. Oke, itu adalah ulasan pertandingan antara Manchester City melawan PSG. Selamat bagi kalian fans Manchester City, mereka layak menang, layak sekali menang karena mereka bermain bagus sekali, semua lini itu disiplin dan bermain bagus sekali. Pep Guardiola ini hebat banget dalam mengembangkan skill-skill mereka guys. Jadi setiap lini itu bermain dengan bagus sekali. Dan finalnya nanti kan antara City melawan Chelsea, itu benar-benar susah ditebak guys. Tapi sedikit City itu di atas Chelsea karena City itu punya pemain di setiap lini yang bagus-bagus guys, lebih bagus daripada Chelsea. Kok Chelsea ini kekurangannya paling cuma penyerangnya aja. Penyerangnya Timo Werner sama Havertz itu kadang itu suka bego kalau di depan gawang gitu loh. Sedikit aja disentuh bisa jadi gol, sama mereka nggak jadi gol gitu. Tapi kok saya sih lebih suka kayak Havertz sedikit daripada Timo Werner. Timo Werner tuh lebih mengandalkan otot, lebih asal tendang aja gitu, tapi otaknya nggak dipakai gitu loh. Jadinya nggak gol-gol seperti itu. Dan ini City melawan Chelsea, ini pertandingan yang susah ditebak karena kok menurut saya tengahnya itu gara-gara Kante itu ada nilai plus dari Chelsea, dan Chelsea ya minusnya di depan. Dan pemain City ini topnya ya karena pelatihnya Pep Guardiola, dan setiap lini itu mereka itu hampir berimbang dan semuanya bagus gitu. Apalagi mereka juga jago bikin gol, dan ini adalah pertandingan yang dinanti-nantikan. Gimana hasilnya kita juga nggak tahu karena setelah ini juga mereka juga ketemu dulu di IPL ya kan, jadi mereka sering ketemu sebelum nanti Mei ketemu di final Liga Champions gitu guys. Jadi saya sih nggak pertandingan ini tuh susah ditebak gitu guys, siapa yang menang. Tapi kalau menurut saya sih City lebih sedikit diunggulkan daripada Chelsea seperti itu. Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Bagi kalian yang belum subscribe, langsung subscribe dulu ya guys, supaya saya tuh semakin semangat dan mengulas tentang sepak bola, ngomongin tentang sepak bola. Bagi kalian fans Manchester City dan Chelsea, selamat karena tim kalian menuju ke final Liga Champions, dan ini adalah final yang dua-duanya dari Liga Inggris, membuktikan kalau Liga Inggris itu liga yang hebat dibanding liga-liga lainnya. Karena Liga Spanyol, Liga Italia itu lagi menurun gara-gara virus corona. Liga Jerman seharusnya lebih bagus, Bayern Munchen, tapi kemarin apes karena pemainnya banyak cedera. Dan Liga Inggris membuktikan bahwa mereka itu kokoh meskipun dihantam corona, mereka tetap kokoh karena Liga Inggris tuh ya duitnya banyak guys, banyak sultan yang invest di Liga Inggris juga guys. Oke, terima kasih ya guys sudah menonton video saya. Kita ketemu lagi di lain waktu di video berikutnya. Ciao.